Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Terima kasih. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini mau merenung, maka sebetulnya kita ini adalah makhluk yang sedang mengadakan sebuah perjalanan. Kemarin kita mengadakan perjalanan dari rumah kita masing-masing, mengadakan perjalanan ke markas. Nanti habis bayan ini sebagian besar juga akan mengadakan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Nanti dari rumah kita akan mengadakan perjalanan lagi ke toko kita, ke sawah kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perjalanan kita berharap bisa kembali ke rumah kita. Tapi nanti sebentar lagi akan datang satu masa kita akan meninggalkan rumah kita, mengadakan perjalanan ke akhirat. Kita akan meninggalkan rumah kita dan kita tidak akan kembali ke rumah kita untuk selama-lamanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya perjalanan kita. Perjalanan menuju ke akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju ke akhirat ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan menuju ke akhirat ini adalah perjalanan yang begitu mengerikan, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, min qillatiz zad wa bu'dis safar, alangkah jauhnya perjalananku ini, wa wahsyatit thariq, dan alangkah mengerikannya jalan-jalan yang akan kulalui. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita ada yang tinggalnya itu di tengah hutan, orang Bluro atau orang mana itu. Maka untuk menuju ke markas dia ini campur-campur khawatir bagaimana begitu. Wah, nanti saya harus melewati hutan. Nanti kalau di hutan ada demit bagaimana? Nanti kalau di hutan ada orang mau ngambil motor bagaimana? Wah, ini musim hujan jalannya licin. Nanti kalau kepleset bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua perjalanan-perjalanan yang ada di dunia ini, sak pol-polnya paling hilang hartanya, pol-polnya paling hilang nyawa kita saja. Tapi kalau perjalanan ke akhirat ini, hadirin, perjalanan yang begitu mengerikan. Di dalam perjalanan kita ini ada makhluk yang berusaha menghancurkan kita. Siapakah mereka? Mereka adalah iblis bersama kawan-kawannya. Dia berusaha memplesetkan kita.
dia berusaha menyelewengkan kita, menyesatkan kita, menghancurkan kita. Dan yang dihancurkan bukan hanya diri kita hadirin, yang dihancurkan adalah diri kita dan iman kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan iblis itu bekerjasama dengan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Diceritakan dalam Al-Quran, setiap para nabi ini punya musuh namanya iblis yang berbentuk jin dan iblis berbentuk manusia. Jadi di kanan kiri kita ini akan ada selalu manusia-manusia atau iblis-iblis yang berusaha memplesetkan kita. Lah kalau sudah kepleset, berhasil diplesetkan oleh iblis, kok nggak ditolong oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, masuk neraka selama-lamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan kita yang sebenarnya. Perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu banyak rintangannya. Kemudian ditambah lagi mingkil latizad, perjalanan kita ini sangat sedikit sekali bekal yang kita siapkan. Kita ini bekalnya sudah sedikit, perjalanannya jauh, perjalanannya di jalan begitu mengerikan, masya Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sama di sini, sama-sama di sini adalah maksudnya untuk mikir ini. Bagaimana kita ini selamat sampai tujuan. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ini tidak seperti perjalanan naik bis. Kalau kita ini naik bis, kita serahkan sama supir, kita duduk tidur, tahu-tahu sampai. Nah, kalau hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan di dunia ini kita anggap seperti naik bis, kita tinggal tidur saja. Nanti bangun sudah di kuburan kebingungan nanti. Nah, maka insya Allah kita tidak tidur hadirin, insya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat suatu ketika hendak mengadakan perjalanan. Sahabat tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini ingin mengadakan satu perjalanan. Ausini, maka berilah wasiat kepadaku. Sehingga wasiat engkau tadi saya amalkan, akhirnya saya selamat di dalam perjalanan saya di dunia dan akhirat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan-pesan kepada sahabat tadi, yang mana pesan ini kalau kita amalkan, kita akan selamat di dalam perjalanan dunia kita dan selamat di dalam perjuangan akhirat, perjalanan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau ini menyekutukan Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci selamatnya perjalanan seseorang menuju ke akhirat. Apa itu yang pertama? U'budillah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ngawula dumateng Gusti Allah. Setunggal ulama ngendikaken ngibadah niku napa to? Ngibadah niku ghayatul khudu'i wat tadzallul. Pol-polane tunduk lan pol-polane ndeple dumateng Gusti Allah nikulah namine ngibadah. Monggo hadirin ingkang kawula muliakan, kalau kita ini ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, bagaimana kita polkan, habiskan ketunduk kita hanya dan hanya kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini banyak yang nyuruh kita. Anak kita nyuruh kita, "Pak, tukone motor." "Pak, tumbasine kelambi." "Pak, nyuwun artone." Ini nyuruh ini hadirin. Nyuruh untuk kita mengeluarkan uang.
Kalau anak nyuruh tuh paling bapak tuh mengatakan tidak tuh masih gampang. Nanti ada makhluk lain yang nyuruh kita juga. Nah, istri kita hadirin. Itu kalau istri sudah nyuruh, masya Allah, mengatakan tidak itu beratnya setengah mati. Ngeten Pak nggih? Sajare niku Pak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak makhluk-makhluk yang di sekitar kita ini yang menyuruh kita, menyuruh kita, istri kita menyuruh kita. Belum lagi kalau kita punya bos-bos kita akan menyuruh kita. Hadirin muliakan Allah taala, boleh saja kita ini mengikuti suruhan-suruhan makhluk itu. Tapi kita harus ingat hadirin, kita ini punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, maka kita harus mendahulukan perintah Allah melebihi semua perintah makhluk yang ada di dunia ini. Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama memerintahkan kita untuk khidmat markas. Maka kadang-kadang banyak yang gondeli nih, anaknya, istrinya, sawahnya bila lemah itu sih teles nih Pak. Ini mboten nang dipacul iki selak musim kemarau mboten enten banyu larang nih. Istrinya juga gondeli, anaknya gondeli. Kalau kita ini masih kecantol di rumah kita, berarti kita ini masih mendahulukan perintah-perintah makhluk melebihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hadirin yang muliakan, kita latih kalau sudah datang perintah Allah, segala urusan harus kita tinggalkan, kita harus mendahulukan perintah Allah. Insyaallah hadirin. Sebagaimana seorang sahabat namanya Hamdalah, beliau ini tengah-tengah bersama dengan istrinya, masih nganten anyar ini. Maka tiba-tiba ada seruan, ya khairallah irkabi, ditasil, langsung budal, akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten nek kita ngeten saya mboten Pak. Ditaskil langsung budal, mboten mulih-mulih ketemu di tengah akhirat mereka. Insyaallah hadirin. Kalau pertemuan di dunia gitu-gitu aja hadirin. Tapi kalau pertemuan di akhirat, kok pertemuannya di surga, masya Allah, kita nanti akan mendapatkan kegembiraan yang sempurna. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini? Oh budillah, kita ini tunduk kepada Allah dengan tunduk yang 100%. Ghayatul khudu wat tadzallul. Setelah kita tunduk, deple, pasrah, minta tolong, berharap hanya kepada Allah. Ngawula dumateng Gusti Allah. Nikilah namine ubudillah, ngabekti dumateng Gusti Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang kita ini sudah ibadah pada Allah, sudah sholat, sudah puasa, ya sudah luar walaupun gak pate ajak. Tapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tadzallulnya ini masih kurang. Deple-deplene dumateng Gusti Allah itu masih kurang. Akhirnya enten masalah golangan. Enten salah telepon mriko, telepon mriki, mumet. Akhirnya pripun mriki, wadul mriki. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, deple-deplene dumateng makhluk, lali pangerane niku Gusti Allah. Lah tiyang niku nek gadah masalah kok deple-deplene ini dumateng makhluk, akhirnya nopo? Akhirnya tambah dangu, tambah lama, tambah pusing kepalanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini selamat dalam perjalanan kita, bagaimana kita ini memuncakkan harapan kita, deple-deple kita, merengek-rengek kita hanya kepada Allah. Insyaallah hadirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, wa idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau ini berbuat kesalahan, kalau engkau ini berbuat keburukan, bagaimana sikapmu? Sikapmu adalah fa ahsin, kata baginda Nabi. Kalau engkau ini berbuat kesalahan, maka cepat-cepat tambahlah kesalahan itu dengan kebaikan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di dunia ini yang enggak punya kesalahan itu siapa? Yang enggak punya kesalahan hanyalah para nabi, para rasul saja manusia ini. Selain itu semuanya mungkin berbuat salah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah manusia ini ketika berbuat salah ini terbagi-bagi.
Ada yang berbuat salah, dia ini nggak rumangsa salah. Kula ini kathah masalah, Pak. Niku mungkin dosa jenengan niku kathah. Napa dosa kula? Kula kok ndek dosa niku dosa napa? Masyaallah. Lah niki lah makhluk sing paling bahaya teng donya niki, Mbak. Salah gak rumangsa salah. Lah tiyang niku nek salah kok mboten rumangsa salah, nggih mboten enten tobaté. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada manusia lagi yang kedua juga enggak kalah bahayanya. Salah, rumangsa salah, saking rumangsane salah, saking merasanya salah sampai dia itu putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pak, monggo Pak teng masjid, Pak. Monggo kita kenal kali Gusti Allah, salat, ngopeni mahala, ngurip-ngurip masjid supados diridhoi kali Gusti Allah. Pak, sekolah niki tiyang elek. Ini tiyang Jawa biasanya ngene iki, Pak. Saya ini sudah orang buruk, enggak bakat ngudhup-ngudhupan masjid, terus enggak bakat. Kayaknya saya ini memang sudah kadung elek dicemplungne pisan. Masyaallah. Ini orang pertama enggak rumangsa salah ya bahaya. Orang putus asa karena banyaknya salah juga bahaya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu orang harus merasa salah, tapi juga harus merasa rahmat Allah lebih besar daripada kesalahannya. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segalanya. Dosa kita ini walaupun seperti buih lautan, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Maka walaupun kita ini buruknya kayak apa, tetap kita ini nggak boleh putus asa, tetap kita ini usaha perbaikan, menutup keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Insyaallah hadirin. Di dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Susulkan keburukan-keburukanmu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Perkara nek dihapus akhirnya ical mboten, Pak? Ical. Kalau kita ini berbuat keburukan, kita hapus dengan kebaikan. Faulaika yubaddillahu sayyi'atihim hasanat. Keburukan-keburukan kita akan dihapus, kebaikan-kebaikan akan menghiasi kehidupan kita. Maka walaupun kita ini salah, setiap salah cepet-cepet damel kesaenan. Insyaallah hadirin. Tobat damel kesaenan. Kok salah meleh? Nggih tobat meleh, damel kesaenan meleh. Seperti kita ini naik motor di jalan yang licin, kemudian kita kepleset. Setelah kepleset, kita berdiri atau diam aja? Nah, berdiri. Wah, saya sudah terlanjur kepleset, saya sudah nggak kuat lagi berdiri. Wah, akhirnya malah mboten dugingen, tidak sampai tujuan. Tapi kalau kita kepleset, bangun lagi, kepleset lagi, bangun lagi, pleset lagi, bangun lagi, walaupun penuh dengan lumpur, akhirnya sampai tujuan juga. Walaupun ini mungkin banyak dosa, bukan mungkin, sudah jelas itu hadirin. Tapi kalau kita berusaha berbuat kebaikan lagi, berusaha berbuat kebaikan lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Maka bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu buat kebaikan. Insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal yahsun khuluquk." Jadilah orang yang baik akhlaknya, perbaikilah akhlakmu, kata baginda Nabi. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ingin selamat di dalam perjalanannya, maka orang itu harus baik akhlaknya. Kalau orang itu akhlaknya enggak baik, ini nanti dia akan bahaya dalam perjalanannya. Loh, kenapa bahaya? Karena di dalam perjalanan kita menuju akhirat, bekal kita ini adalah amal agama ini. Lah orang tuh kalau akhlaknya buruk, itu seperti orang sangune kathah dijaluki tiyang. Akhirnya nopo? Akhirnya juga akhirat beten-beten nopo-nopo. Diceritakne teng hadis Rasulullah SAW tangklet, atadruna mal muflis. Wahai para sahabatku, apakah kalian mau tahu siapa orang bangkrut itu siapa, yang rugi itu siapa? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, yang rugi ya yang orang yang nggak punya harta ya Rasulullah. Oh tidak, orang yang rugi itu orang pergi ke akhirat membawa puasa, membawa zakat, membawa sholat, tapi di dunia ini mencaci sana, mencaci sini, ngerasani mereka, ngerasani meriki. Kargo jari markas, alhamdulillah, makalah saya bagus, Pak. Hidup amal.
Maka kita di belakang, Allah semangat telek pitik itu paling kuat 2 dino 3 dino leren itu. Sana kita caci, kita sakiti, kita ejek, kita rendahkan. Hati dimuliakan Allah SWT. Orang-orang yang kita rendahkan, kita caci, nanti di akhirat akan minta pahala kita. Akhirnya pahalanya habis hadirin. Lah ketika pahalanya habis itu loh, masih juga ada orang datang lagi. Dulu kamu mencaci saya minta pahala kamu. Oh, pahala kula pun telas lho. Oh, nek sampean mun telas nih kula gawani dosa kula. Niki lah namanya tiang rugi. Akhirnya mboten selamat ngene niki. Tiang sing ganjarane kathah tapi akhlake elek. Akhire dosane ganjarane tas, dosane tiang ken gowo. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar memperbaiki akhlak kita. Insyaallah hadirin. Memperbaiki akhlak itu bukan membalas budi hadirin. Oh, kemarin ini sudah ziarah kepada saya, nyukani hadiah teh kopi. Nah, sekarang saya sebagai balas budinya, saya datang ke sana bawa teh dan kopi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nek akhlak yang baik itu maknanya seperti itu, umbruan hadirin. Namanya manusia ya balas budi itu rata-rata seperti itu. Laisal wasilu bil mukafi, dawuh Kanjeng Nabi. Orang yang menyambung hubungan sanak famili itu bukan orang yang mukafi. Mukafi atau balas budi. Kamu sudah mengunjungi, sekarang ganti mengunjungi, tidak. Tapi orang yang menyambung hubungan sanak famili adalah menyambung hubungan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Tiang-tiang sing nglarani, tiang-tiang sing ngrasani ini malah dipuarani gane kopi kalih teh. Insyaallah nggih. Sing penting amun digawani udut mawon. Mengenai udut dosane tambah niku. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini akhlak yang baik itu apa toh? Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Lho Pak, nek kula niku berbuat buruk kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang berbuat buruk, ya nanti tambah menjadi dia Pak. Oh, jangan khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah, saya ini punya saudara, setiap saya baikin malah berbuat buruk kepada saya. Setiap saya ikram malah ganti menyakiti saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kurang lebihnya, kalau engkau itu benar, maka engkau itu seperti dublak pasir panas di mulutnya saudara kamu. Tiang nu dublak pasir panas itu melocot atau tidak? Begitu juga hadirin yang mulia, kalau orang itu sudah kita baikin, kok dia itu berbuat buruk terus kepada kita, itu nanti sudah urusan Allah yang akan membalasnya. Jadi kita ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar menyelesaikan masalah kita, orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, dengan cara kita berbuat baik kepada mereka. Insyaallah hadirin. Kula kok dilarani terus, rumangsane mboten saged bales. Oh, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis, al-mustabani maqala. Orang ini yang saling caci mencaci, yaitu akan dibiarkan oleh Allah. Ya sudah, sampean urusi dhewe kono, sampean gelu dhewe-dhewe kok. Tapi kalau orang itu dicaci kok diem saja, Allah SWT nanti akan menolong kita. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ini dicaci, diejek, direndahkan, menang mawon. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini dicaci oleh orang. Maka Rasulullah itu dia tuh senyum saja. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini nggak betah, ganti balas. Ketika Sayyidina Abu Bakar mulai membalas, Rasulullah SAW mulai meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar habis tanya, ya Rasulullah, kalau saya diam engkau senyum-senyum, tapi ketika saya pergi, saya mulai mencaci, balas. Kok engkau pergi? Maka Rasulullah SAW kurang lebihnya beliau mengatakan, ketika engkau diam, malaikat-malaikat itu membantu kamu semua. Abu Bakar tidak seperti itu, Abu Bakar tidak seperti itu. Tapi ketika engkau balas, setan datang. Lah kalau setan itu datang, malaikat pergi, dan saya nggak mau satu majelis dengan setan. Berarti kita ini dino-ino wong, malah malaikat sing badhe ngewangi kita. Tapi nek kita nu ganti balas, setan sing melo urun omong, melo ulun rembug.
Makanya kita ini kok ece-ecean mbak, niku ilhamnya kuatah nih. Balasannya kuatah nih apa? Setan itu ngewangi nih. Maka kita ini kalau dicaci orang, sing sapawon. Insyaallah tidak. Dirasani tiang barang, kudune sing ngrasani disukani hadiah. Lho kok ngaten mbak? Nggih. Suatu hari ada seorang ulama, beliau ini biasanya itu tahajud terus. Suatu malam beliau ini sengaja nggak tahajud, sengaja nggak sholat. Maka murid-muridnya tanya, wahai syekh, sampean biasanya tahajud kok dalu niki mboten tahajud nopo? Saya tadi jalan-jalan dengar ada orang-orang yang menggunjing saya, dan yang menggunjing itu orang-orang ahli tahajud semua. Ya, dan orang yang menggunjing itu kan nanti di akhirat akan memberikan pahalanya kepada saya. Jadi saya nggak usah tahajud, pahalanya udah banyak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang sing ngrasani kita ini badhe rekoso, Pak. Badhe rekoso gawakne dosa kita, nyukani ganjaran teng kita. Lah tiang mun rekoso lho kok tesih kita musuh ini berarti kita kenemenan, Pak. Kita terlalu kejam berarti kita. Orang ngasih pahala kita, bawakan dosa kita, masih kita musuhi lagi. Maka orang-orang yang ngerasani kita, ini bagaimana kita ini berbuat baik kepada mereka. Insyaallah tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu tidak akan dikatakan baik akhlaknya kalau orang itu belum memikirkan agamanya saudara-saudaranya. Jadi orang itu kalau akhlak, kalau masih belum memikirkan agamanya saudara-saudaranya, ini sebetulnya dia ini masih di dalam golongan orang yang kejam. Loh kok bisa seperti itu? Iya, ada orang buta, di depannya ada sumur, kemudian kita tahu, kita malah ngopi suwantai ya. Lho Pak, mboten jenengan eling itu Pak, niku sing badhe cemplung sumur. Alah cemplung, sing cemplung awake dhewe, wong dhewe to, aku cik ngopi kok santai. Bengak-bengok malah entek suaraku. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini kejam enggak ini? Kejam sekali. Ya hadirin yang mulia, kalau orang tuh enggak mau dakwah, enggak mau 2,5 jam, enggak mau khususi, enggak mau jauh lah, itu mungkin ya termasuk orang yang kejam. Lah kita niku pengen dadi tiang kejam napa pengen dadi yang saya, Pak? Nah, nek pengen dados tiang saya, saat ini 4 bulan sedaya, Pak. Monggo.